damai itu apa sih? Tadi saya singgung, bahasa Ibraninya shalom. Shalom itu apa? Shalom itu punya banyak arti. Misalnya shalom itu artinya utuh. Kalau terpecah, maka namanya tidak ada shalom. Kita katakanlah kita semua satu gereja, satu jemaat. Kita semua utuh. Tapi begitu sana benci sana, sana musuh sana bentrok di sini, ini fitnah itu, artinya kita tidak utuh lagi. Maka tidak ada shalom. Anehnya hari ini, orang bisa shalom, sambil benci orang bilang shalom, sambil dengki orang bilang shalom. Itu sun bisa balas lu, mal tunggu lu pembagian shalom. Rasanya aneh, mengutuk orang lalu memakai kata shalom. Ya, shalom itu artinya lengkap. Baik, shalom. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat seluruh saudara dan keluarga besar Polda NTT. Ya, beberapa teman merasa aneh dari luar NTT, kenapa sudah Januari orang masih merayakan Natal. Saya bilang kalau di NTT itu kita bisa merayakan Natal mulai 1 Desember sampai 31 Januari. Ya, instansi-instansi juga merayakan Natal. Memang ada banyak pro kontra kapan sebenarnya Yesus dilahirkan, tetapi sebenarnya fakta yang paling penting adalah bahwa dia memang sudah lahir dan apa yang dia buat itu tidak bisa ditolak. Kalau kita menutup Alkitab kita dan hanya membaca sejarah sekuler, maka kita akan melihat sejarawan-sejarawan bahkan non-Kristen sekalipun seperti Josephus Flavius, sejarawan Roma berkebangsaan Yahudi, Tacitus di dalam Annals, Pliny the Younger, Mara Bar Serapion, dan masih banyak sejarawan lain bersaksi bahwa memang di abad pertama itu hidup seorang yang bernama Yesus yang dipercaya oleh pengikutnya sebagai Mesias, Kristus yang lahir, mati, bahkan mereka percaya dia dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu memang fakta bahwa Yesus lahir itu tidak bisa dipungkiri, dan mungkin fakta yang terlihat dalam hari-hari adalah dalam perhitungan tahun kita. Kita punya perhitungan tahun, kalau kita belajar sejarah maka kita bilang oh itu terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi atau tahun 250 sebelum Masehi. Kata Masehi dari kata Masiah bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah Kristos. Makanya di dalam bahasa Inggris disebut sebagai BC, before Christ. Maka tahun-tahun sebelum Yesus lahir itu disebut tahun sebelum Kristus. Tahun setelah Kristus lahir, AD dalam bahasa Latin, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Berarti sejarah dunia menempatkan kelahiran Kristus pada titik sentral, dan setelah itu baru hitung ke belakang atau hitung ke depan. Maka kita ada pada tahun 2026 Masehi. Artinya hitungan matematis sederhana berarti kita sedang hidup pada tahun 2026 setelah Yesus lahir. Berarti kita bisa menyimpulkan Yesus lahir itu kira-kira 2026 tahun yang lalu. Begitu. Hanya memang ada masalah sedikit. Kenapa? Karena waktu Yesus lahir Herodes masih hidup, Herodes Agung yang mau bunuh Yesus. Masalahnya Herodes Agung itu matinya tahun 4 sebelum Masehi menurut hitungan sejarah. Nah, kalau Herodes Agung matinya tahun 4 sebelum Masehi, bagaimana Yesus baru lahir 4 tahun kemudian? Yang mestinya tahun 0, tapi karena dalam sistem kalender tidak ada tahun 0, maka tahun 1. Maka para sejarawan memperkirakan Yesus sekurang-kurangnya lahir antara 8 sampai 6 tahun sebelum Herodes mati. Herodes mati tahun 4, maka Yesus diperkirakan lahir sekitar tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi. Kalau demikian maka Yesus itu kira-kira kita bisa perhitungan, kalau begitu dari tahun 4 saja maka dia kira-kira muncul untuk dibaptis 30 tahun, berarti tahun 27, melayani 3 tahun, kira-kira tahun 30, dia mati tahun 30 pada hari Paskah Yahudi 14 Nisan. Dan menurut catatan sejarah
Pontius Pilatus itu melayani atau memimpin daerah Yudea itu dari tahun 26 sampai tahun 36 Masehi. Dan dari tahun 26 sampai 36 Masehi, hari raya Paskah orang Yahudi yang 14 Nisan yang jatuh hari Jumat itu hanya di dua. Pertama tahun 30, kedua tahun 33. Dan Yesus tidak mungkin lahir tahun 33 karena kalau demikian dia mesti lahir tahun 1. Ya, kalau dia lahir tahun 1 menyalahi sejarah kematian Herodes, maka diperkirakan kira-kira dia mati itu tahun 30. Ya, jadi memang ada sistem sedikit yang berbeda dengan kalender kita, ada miss sedikit di sana. Nah, itu mau menunjukkan bahwa memang kelahiran Kristus itu sesuatu yang penting karena diletakkan pada pusat sejarah dunia. Semua tahun-tahun sebelum dia disebut sebelum Masehi, before Christ. Semua tahun setelah dia tahun Tuhan kita, Anno Domini. Nah, karena itu saudara-saudara, maka memang yang paling penting fakta bahwa dia sudah lahir. Itu yang harus kita syukuri. Nah, saudara-saudara, PGI itu memberikan tema bagi perayaan Natal adalah bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dan memang saudara, konteks Natal itu terjadi dalam sebuah keluarga. Ketika malaikat datang menemui Bunda Maria, menurut Alkitab dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Tapi setelah Yusuf tahu bahwa Maria hamil, maka dia merencanakan untuk menceraikan Maria. Pertanyaan kita, kalau memang tunangan kenapa mau cerai? Mestinya kalau tunangan kan nggak perlu cerai. Cerai dulu, kalau sudah nikah dulu baru cerai. Nah, kalau begitu sebenarnya Yusuf dan Maria itu sudah menikah atau belum? Teks yang satu bilang mereka bertunangan, teks yang lain karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Jadi sebenarnya ini tunangan atau suami istri. Nah, itu harus dipahami dari sisi budaya Yahudi. Orang Yahudi kalau tunangan tahap pertama umur 10 sampai 12 tahun. Tunangan tahap kedua kalau sudah dewasa baru masuk pernikahan. Tunangan tahap kedua walaupun masih tunangan sudah secara legal dianggap sebagai suami istri. Karena itu kalau putus pada hari tunangan, saat tunangan itu dianggap cerai. Kalau begitu Yusuf dan Maria itu sedang ada pada tunangan tahap kedua yang disebut dalam istilah orang Yahudi kidusun, dan karena itulah maka tunangan yes, tapi sudah suami istri hanya belum tinggal bersama-sama. Dan dalam momen seperti itulah berita Natal datang. Berarti berita Natal itu datang atau terjadi di tengah-tengah konteks keluarga. Maka kehadiran Allah dalam juru selamat itu menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan keluarga dalam hal apa? Pertama-tama menyelamatkan keluarga itu dalam hal kehancuran keluarga. Karena bayangkan bahwa Yusuf tahu istrinya tunangannya hamil. Saudara kalau pacaran sama orang tahu-tahu dia hamil, bukan perbuatan saudara, bagaimana perasaan saudara? Saya dulu pernah pacaran sama orang juga, tahu-tahu dia hamil. Hamil sama orang lain. Waktu saya tahu dia hamil sama orang lain, marahlah saya. Kenapa kau pacaran yang saya hamil yang orang lain? Kalau mau hamil bilang, saya juga bisa. Begitu ya. Nah, menyimpan dendam amarah cukup lama. Tapi saudara, saat Yusuf mempertimbangkan ceraikan, Tuhan datang melalui malaikat. Yusuf, anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Nah, akhirnya Yusuf alih-alih menceraikan, dia mengambil Maria sebagai istrinya sah, dan karena itu dia menamai bayi itu Yesus, yang artinya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau begitu kehadiran Allah pertama-tama menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Perceraian Yusuf dan Maria. Tapi karena anak yang lahir itu diberi nama Yesus, bahasa Ibraninya Yosua. Yesus itu bahasa Yunaninya. Ya. Nah, karena itu ada orang bilang, Pak, bolehkah kalau anak saya lahir 25 Desember saya kasih nama Yesus? Yesus itu nama manusia biasa. Di sana banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste juga banyak orang nama Yesus. Ya. Pemain bola juga ada Yesus Navas, ya, Franciscus de Jesus. Jadi sebenarnya itu nama Ibrani Yosua. Kalau kita bisa kasih nama anak Yosua, kenapa tidak bisa kasih nama Yesus? Hanya saya bilang asal jangan Yesus Kristus saja. Karena begitu dia curi ayam, masuk orang Yesus Kristus ditangkap Polda karena curi ayam. Nah, itu nanti jadi panjang soalnya. Tapi Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau begitu kehadiran Allah lewat Yesus Kristus itu menyelamatkan keluarga. Dalam apa? Dalam dua hal. Pertama, dari kehancuran keluarga. Dan yang kedua, dari dosa. Artinya, semua manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri.
Kita butuh juru selamat. Kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri, maka tidak perlu juru selamat. Tidak usah repot-repot. Yesus datanglah, lahir dengan hina, dikandanglah, naik di kayu salib. Susah amat. Seandainya manusia bisa selamatkan diri sendiri, kita tidak perlu juru selamat. Seandainya ada jalan keselamatan yang lain, kita tidak perlu juru selamat. Untuk apa dia repot-repot lahir dan mati hanya untuk menambah satu jalan keselamatan? Kalau saudara ada di lantai 20, tiba-tiba ada kebakaran, semua orang sudah lari selamat, tinggal saudara sendiri sama seorang anak bayi. Lalu begitu gedung terbakar dan hampir runtuh, saudara loncat dari sana, pikul anak ini, melayang turun sebelum menghantam aspal, saudara lempar anaknya ke sana, ditangkap, anaknya selamat, saudara leher patah dan mati. Pertanyaannya, apakah saudara adalah pahlawan dan juru selamat? Yes. Karena saudara rela mati demi menyelamatkan anaknya. Karena tidak ada jalan lain. Tanpa itu, anak itu binasa. Tapi misalnya, saudara lihat semua gedung terbakar, hampir runtuh. Tiba-tiba, ada helikopter datang. Pak, ayo naik, bawa anak itu. Kita pakai helikopter turun. Lalu saudara bilang, biar saya lebih baik loncat saja. Menabus anak helikopter. Maka ada helikopter, saudara loncat, anaknya selamat. Leher saudara patah dan mati. Pertanyaan, saudara pahlawan atau orang bodoh, orang goblok? Kalau ada jalan keselamatan lain yang lebih mudah, helikopter, kenapa pilih loncat? Tapi kalau tidak ada jalan lain dan saudara loncat mengorbankan diri, itu namanya pahlawan, itu namanya juru selamat. Jikalau Yesus Kristus harus datang hanya untuk menambah satu jalan keselamatan, padahal ada jalan keselamatan yang lain, betapa bodohnya dia. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain, dan karenanya dia harus lahir di kandang yang hina, naik di atas kayu salib, maka sesungguhnya itu adalah pahlawan, itulah juru selamat. Karena itu Natal Allah hadir di tengah kita, menyelamatkan keluarga, satu dari kehancuran, dua dari dosa. Nah, itu tema nasional kita. Tetapi Polda memberikan tema sukacita kelahiran Kristus sebagai motivasi Polda dalam melayani masyarakat untuk Indonesia maju. Nah, saudara-saudara, saya mau mencoba menyoroti ini dari kacamata yang lain, yaitu kacamata shalom, bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Di Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Natal itu satu, membawa kemuliaan bagi Allah, karena dia satu-satunya juru selamat, seperti saya jelaskan tadi. Tetapi di sisi lain, Natal itu membawa damai sejahtera untuk manusia. Nah, artinya Natal itu pemberian shalom Allah. Shalom, eirene dalam bahasa Yunaninya. Artinya adalah bahwa Natal itu membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Nah, saya akan paparkan beberapa. Pertama, Natal itu membawa damai sejahtera yang bersifat vertikal. Vertikal itu artinya saya dan yang di atas. Kita semua ini orang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Saya satu kali pelayanan di Rote, waktu saya di situ tiba-tiba ada orang bilang, Pak, ada orang yang sakit sudah kayaknya tidak mungkin tertolong lagi. Bapak bisa pergi dan injili dia kah? Oke, akhirnya saya pergi. Nah, dalam penginjilan pertama-tama tuh mesti kasih sadar orang bahwa kamu tuh orang berdosa. Maka saya bilang sama Bapak itu, Bapak, kita semua ini orang berdosa. Dia bilang, saya tidak. Saya heran ada orang yang tidak mengakui dirinya orang berdosa. Mungkin Bapak pernah mabuk. Dia bilang, tidak Pak, dari muda tidak pernah mabuk. Mungkin Bapak itu pernah pukul istri. Tidak. Mungkin Bapak pernah absen gereja. Tidak. Atau mungkin Bapak lalai bayar persepuluhan. Tidak. Semua dosa yang saya omong dia tidak. Saya rasa ini orang merasa diri suci. Ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, bagaimana Tuhan? Coba tunjukkan bahwa orang ini sadar dia berdosa. Mungkin Bapak pernah mencuri. Dia bilang, tidak. Begitu saya kehabisan akal, dia bilang, sebenarnya pernah ada kawan-kawan yang curi kambing, saya hanya ikut makan saja. Nah, saya bilang, itu sudah. Bapak ikut makan saja, Bapak sudah berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Tidak ada manusia tidak berdosa. Kenapa? Yang paling atas Adam dan Hawa itu berdosa. Maka turunannya semua orang berdosa. Kalau monyet di atas kawin, monyet laki kawin monyet perempuan, anaknya apa? Monyet kan? Cucunya monyet, cicitnya monyet, semua monyet dari atas. Kalau dari atas berdosa, semua menjadi orang berdosa.
Nah, dosa itu pelanggaran akan hukum Allah. Yang dilanggar adalah hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan membuat peraturan, kamu langgar, kamu bermasalah dengan Tuhan. Kamu berlawanan dengan Tuhan, kamu menjadi musuh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dia bilang, jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih musuh, musuh dengan siapa? Musuh dengan Tuhan Allah. Dan kalau musuh dengan Tuhan Allah, ini jadi masalah besar. Kalau musuh saja dengan Wagub saja jadi masalah besar itu ya. Musuh dengan Pak Prabowo jadi masalah besar, apalagi musuh dengan Tuhan Allah. Maka Tuhan yang adil itu pasti akan menghukum orang berdosa. Nahum pasal 1 ayat 3 bilang, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Keadilan menuntut yang bersalah harus dihukum. Kalau yang bersalah tidak dihukum, itu tidak adil. Yang tidak bersalah dihukum, itu tidak adil. Tapi keadilan adalah yang bersalah dihukum. Kita semua bersalah, kita semua wajib dihukum oleh Allah. Kalau Allah tidak menghukum kita, dia berhenti menjadi Allah yang adil. Tapi saudara-saudara, bagaimana solusi terhadap hal itu? Solusinya kalau dua musuh ini, musuh rohani Allah dan manusia itu berdamai. Nah, perdamaian itu terjadi lewat siapa? Lewat Kristus yang datang. Kenapa kok bisa lewat Kristus? Karena begini, saya bilang tadi, keadilan menuntut hukuman. Kalau sampai Allah tidak menghukum, tidak adil. Nah, karena itu kita semua orang berdosa, Allah harus menghukum kita. Tapi karena dia juga mengasihi kita, dia tidak mau kita kena hukuman. Bagaimana dia menghukum kita tanpa kita kena hukuman? Syaratnya satu, kalau ada yang bersedia jadi juru selamat. Tapi siapa yang bisa jadi juru selamat? Nomor satu harus manusia. Kenapa? Karena yang berdosa itu manusia. Yang kedua, harus tidak berdosa sama sekali. Kenapa? Karena kalau dia berdosa, bagaimana dia jadi juru selamat bagi saya? Saya berdosa, dia berdosa, sama-sama berdosa. Bagaimana dia jadi juru selamat? Maka juru selamat harus manusia, tidak boleh berdosa. Sekarang coba cari, manusia tidak berdosa itu siapa? Cari manusia banyak, dari Sabang sampai Merauke ketemu banyak. Tapi yang tidak berdosa, nggak ada. Lalu siapa yang tidak berdosa? Tuhan Allah. Masalahnya, Tuhan Allah bukan manusia. Jadi bagaimana mendapatkan manusia yang tidak berdosa? Solusi dan hikmat Allah adalah yang tidak berdosa itu menjadi manusia. Nah, kalau dia jadi manusia, dia harus manusia sungguhan. Tidak bisa tahu-tahu muncul dari lubang batu, dari laut, dari gunung. Itu namanya manusia jadi-jadian. Supaya manusia sungguhan, dia harus lahir dari seorang manusia. Itulah sebabnya Bunda Maria dipilih untuk melahirkan. Bunda Maria adalah seorang manusia. Begitu dia melahirkan Yesus, maka Yesus menjadi manusia sungguh-sungguh. Tapi waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Karena dia tidak berhenti jadi Allah, maka dia tetap suci, tidak berdosa. Maka sekarang ada manusia yang tidak berdosa, Yesus Kristus. Itulah Natal. Nah, nanti dia datang jadi manusia untuk apa? Untuk mengganti hukuman kita. Hukuman kita orang berdosa apa? Mati. Itulah sebabnya juru selamat harus mati. Bedanya dia dan kita semua lahir untuk hidup, tapi dia lahir untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Waktu dia di atas kayu salib, Allah menimpakan hukuman bagi semua orang kepada Kristus. Nah, maka Kristus tanggung semua hukuman kita. Sampai berapa banyak? Waktu di atas kayu salib dia sudah selesai. Artinya semua dosa kita selesai. Maka Allah yang maha adil, keadilannya dipuaskan dengan pemberian hukuman atas manusia ditimpakan kepada Kristus. Maka sekarang kemarahan Allah atas dosa sudah redup. Dan karena itu Allah bersedia berdamai dengan manusia. Makanya Paulus bilang dalam 2 Korintus 5, semua ini dari Allah. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kalau begitu Natal sebenarnya bawa damai. Damai apa? Damai vertikal. Saya dan Tuhan Allah berdamai. Itu kalau yang percaya. Karena ayat 14 dia bilang, yang berkenan kepadanya. Kalau orang percaya Kristus, dia berkenan kepada Allah. Maka dia berdamai dengan Allah. Maka di dalam Kristus kita berdamai dengan Allah. Atau Allah mau berdamai dengan kita di dalam Kristus. Di luar Kristus Allah tidak menyediakan jalan pendamaian. Itulah sebabnya kekristenan yang Alkitabiah berseru bahwa Jesus the only one way, satu-satunya jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Yang kedua, damai yang bersifat horizontal. Tadi damai dengan atas, dengan Allah. Sekarang damai dengan sesama.
Orang kalau sudah ada damai dengan Allah, dia mestinya damai juga dengan Allah. Karena Yohanes 1 ayat 12 bilang semua orang yang percaya pada Kristus adalah anak Allah. Nah sekarang, saya sama Pak Wagub ini bermusuhan. Musuh bebuyutan. Tapi begitu saya percaya Yesus, saya jadi anak Allah. Begitu Pak Wagub percaya Kristus, Pak Wagub jadi anak Allah. Saya anak Allah, Pak Wagub anak Allah. Kalau kita dua sama-sama anak Allah, artinya kita dua bersaudara kan? Maka semua orang yang percaya pada Kristus itu sebenarnya bersaudara. Tidak peduli dia suku apa, bahasanya apa, gerejanya di mana, dan lain sebagainya. Perbedaan, sepanjang dia percaya Kristus, dia itu adalah saudara kita. Dan ada damai. Makanya orang di dalam Kristus harus berdamai. Saudara, pada waktu Yesus hadir dalam dunia, dunia sedang diperintah oleh Romawi, di bawah Kaisar Agustus. Nah, Romawi menarik pajak begitu banyak. Untuk menarik pajak, maka mereka memakai orang lokal Yahudi, maka namanya pemungut cukai. Salah satu murid Yesus adalah mantan pemungut cukai, namanya Matius. Nah, karena pemungut cukai kerja sama orang Roma, menarik banyak dan korupsi, maka itu membuat FPI-nya Israel, garis keras, namanya Partai Selot. Itu sangat memusuhi pemungut cukai. Maka orang Selot kemana-mana bawa pisau. Ketemu pemungut cukai ditusuk sampai mati. Orang Selot sangat benci pemungut cukai. Dan saudara tahu salah satu murid Yesus siapa? Simon orang Selot. Jadi bayangkan kalau Simon ketemu Matius di luar Kristus, pasti Matius almarhum lah. Ya. Untungnya Matius pemungut cukai begitu ketemu Simon orang Selot, dua-dua murid Kristus. Akhirnya dua-dua kan aman. Maka mestinya orang di dalam Kristus harusnya berdamai. Nah, dari sisi historis, di kalangan orang Yahudi itu bangsa yang sangat fanatik. Sangat fanatik. Bagi orang Yahudi, Tuhan Allah hanya cinta orang Yahudi. Saudara tahu, waktu ada orang Yahudi datang tanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya dapat hidup kekal? Apa yang kau baca di Alkitab? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu." Yesus bilang, lakukanlah. Lalu dia tanya, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Maka Yesus cerita perumpamaan orang Samaria yang berarti, siapakah sesamaku manusia? Kenapa dia tanya begitu? Karena menurut orang Yahudi, sesama manusia itu sama-sama Yahudi. Non Yahudi bukan sesama manusia. Mereka sangat fanatik. Allah hanya cinta orang Yahudi. Lalu kalau begitu, mengapa Allah menciptakan non Yahudi? Supaya ada kayu api di neraka. Itu pikiran mereka. Maka setiap laki-laki Yahudi biasanya berdoa, kata Barclay, "Aku mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau menciptakan aku sebagai orang Yahudi dan bukan bangsa yang lain." Hukumnya tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi, tidak boleh makan di rumah orang Yahudi, tidak boleh masuk rumah orang Yahudi. Maka ada tembok pemisah yang besar antara Yahudi dan non-Yahudi. Itulah sebabnya saudara baca di Kisah pasal 10, ketika Petrus mau masuk ke rumah Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi, itu jadi soal. Dan dia menjadi persoalan, kenapa kamu masuk dan makan di rumah orang Yahudi? Sangat fanatik. Sementara di kalangan Yahudi sendiri, mereka hidup dalam budaya patrinial, di mana laki-laki lebih utamakan dari perempuan. Waktu itu dalam budaya patrinial, perempuan diakui warga, tapi warga kelas 2. Tidak setara dengan laki-laki. Makanya perempuan itu, ya mereka dalam kesaksian di pengadilan tidak bisa hadirkan saksi perempuan. Tidak, perempuan dianggap tidak bisa dipercaya. Dalam budaya pada waktu itu, dalam catatan-catatan resmi seperti silsilah, nama perempuan tidak boleh masuk. Catatan-catatan, coba Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang, Alkitab bilang tidak termasuk perempuan dan laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan ikut makan, hanya tidak ikut dicatat. Kenapa tidak penting mencatat perempuan? Siapa nama ayah Abraham? Tera. Siapa nama ibunya? Tidak dicatat. Berapa orang yang selamat dari air bah? 8. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Lalu istrinya Nuh, istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet. 8. Yang disebut namanya cuma laki. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Lalu orang tanya, "Pak, siapa nama istri Sem, istri Ham, istri Yafet?" Saya jawab, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Itu kan? Karena tidak penting untuk mencatat. Di gereja saudara bisa duduk laki dan perempuan. Di bait Allah tidak bisa begini. Ada bilik khusus perempuan. Tidak boleh campur. Makanya kalau di masjid itu laki duduk beda dengan perempuan, itu tiru dari bait Allah Yahudi. Gitu. Nah, kalau begitu kita bisa lihat rupanya di antara manusia yang satu ada tembok besar yang memisahkan laki dan perempuan, Yahudi dan non-Yahudi. Tapi pada waktu Yesus lahir, saudara lihat kok orang Majus datang ya. Majus itu orang dari mana sih? Dari timur. Timur mana? Bukan Timur Leste. Timurnya Yerusalem itu
kira-kira wilayah Persia, Arabia. Maka mereka bukan orang Yahudi. Anehnya, Yesus lahir pertama kali, yang datang sambut dia, sembah dia sebagai raja, bukan imam-imam, bukan Herodes, tapi orang-orang non-Yahudi yang datang. Maka kelahiran Kristus mempertemukan Yahudi dan non-Yahudi. Saudara lihat dalam silsilah, daftar silsilah Yesus, ada masuk nama beberapa perempuan non-Yahudi lagi. Rahab, itu perempuan Kanaan. Rut perempuan, tapi dia Moab. Kalau begitu dalam silsilah Kristus itu bisa masuk non-Yahudi di sana, bisa masuk perempuan di sana. Kalau begitu sebenarnya kelahiran Kristus meruntuhkan tembok pemisah antara manusia satu dengan manusia yang lain. Maka Paulus dalam Efesus 2 ayat 14 bilang, karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Maka Natal harus bikin damai. Damai antara saya dengan Allah di atas, tapi damai antara saya dengan sesama. Ada orang yang sudah merayakan Natal 7 tahun, tapi musuh bebuyutannya belum diampuni juga. Ya, kenapa hati begitu kas-kaduk? Kemarin saya khotbah di gereja saya Natal, bagaimana menyambut kelahiran Kristus. Pertama, ada yang menyambut Kristus seperti Herodes. Matius 2, setelah mendengar raja baru lahir, terganggulah Herodes. Dalam bahasa aslinya, lebih tepat diterjemahkan di dalam Indonesia, terkejutlah. Dalam bahasa aslinya, terganggulah. Was troubled di dalam King James Version. Terganggulah. Kenapa Herodes terganggu? Karena Herodes itu raja. Datang orang Majus, cari siapa? Datanglah orang Majus, di manakah guru orang Yahudi? Kalau Herodes raja, yang dicari guru, no problem. Di manakah nabi orang Yahudi? Kalau Herodes raja, yang dicari nabi, no problem. Masalahnya Herodes raja, yang dicari raja. Raja ketemu raja, itu jadi masalah. Biasanya ketegangan terjadi dalam profesi atau bidang yang sama. Ya, kalau saudara jual makan warung, lalu di sebelah jual semen, lihat semennya laku, saudara terganggu atau tidak? Enggak, saya jual makan, dia jual semen. Tapi kalau saudara jual makan, dia jual makan, yang di sana ramai, terganggu tidak? Karena bidangnya sama, yaitu sama-sama makanan. Saya seorang pendeta, seorang pengkhotbah, kalau saya lihat ada orang nyanyi bagus, bagus sekali, apakah saya terganggu? Tidak, kenapa? Saya pengkhotbah, itu bukan bidang saya. Penyanyi bagus itu bidang dia. Tapi bagaimana kalau sama-sama pengkhotbah? Saya pengkhotbah, dia pengkhotbah. Kok kelihatannya dia lebih bagus ya? Maka terganggulah saya. Begitu kan? Saya penyanyi, suara bagus dielu-elukan. Muncul dia lebih cemerlang bintangnya. Maka terganggulah saya. Banyak orang merayakan Natal seperti Herodes, yang selalu melihat dari kacamata persaingan dengan orang. Apalagi, kenapa Herodes takut? Karena jangan-jangan ini Raja Mesias yang diancamkan orang Yahudi pada dia. Karena Herodes itu sebenarnya bukan orang Yahudi, tapi bisa jadi raja orang Yahudi, itu aneh itu. Karena bapaknya Herodes, itu namanya Antipater, itu orang Edom. Edom itu keturunan Esau. Sementara mamanya Herodes namanya Kipros, itu dari orang Arab Nabatea. Bagaimana seorang bapak Edom, mama Arab, kok bisa jadi raja orang Yahudi? Dia tidak layak. Tapi ini masalah perpolitikan dengan Roma. Ketika Julius Caesar mati, lalu Marcus Antonius naik tahta, dia didukung oleh Antipater, bapaknya Herodes, untuk balas jasa. Marcus Antonius dari Roma angkat Herodes jadi raja wilayah. Tapi karena itulah orang Yahudi sangat benci Herodes. Mereka tidak suka. Herodes pikir mungkin saya bukan orang Yahudi, tapi kalau saya kawin dengan orang Yahudi, mungkin orang Yahudi mau terima saya. Lalu dia kawin dengan anak dari dinasti Hasmonean Yahudi yang namanya Mariamne, dengan harapan istri saya orang Yahudi, pasti orang terima saya. Saya bukan orang Batak, tapi kalau saya dapat istri orang Batak, mungkin orang Batak akan terima saya. Lalu dikasih marga Batak, Surugar. Ya, mungkin begitu, harapannya begitu. Tapi ternyata orang Yahudi tetap tolak sama dia. Kelaparan, dia keluarkan duit kerajaan, beli gandum dari Mesir, kasih rakyat makan. Rakyat makan gandumnya, Herodes dia tetap ditolak. Kehausan, dia bikin aquaduk 19 km dari luar kota, masuk kota Kaisarea. Saudara pergi ke Israel sampai sekarang masih lihat aquaduk karya Herodes itu. Rakyat sambut baik minumannya, airnya, tapi Herodesnya tetap ditolak. Lalu orang bisik-bisik dia, Bapak, kalau Bapak mau dapat hati orang Yahudi, Bapak harus tahu apa yang paling penting bagi orang Yahudi. Apa? Bait Allah. Kenapa?
Bait Allah pertama Raja Salomo, megah luar biasa. Tapi Nebukadnezar dari Babel datang ratakan dengan tanah. Zaman pulang dari pembuangan Esra Nehemia, bangun bait Allah tidak semegah yang sana. Akhirnya Herodes mulai pugar bait Allah Yahudi dengan gaya arsitektur Helenis Yunani. Luar biasa. Saudara lihat di cerita Injil, murid-murid dan Yesus pernah bilang, coba lihat batu-batu ini, betapa indahnya batu. Bagus. Sampai kalau orang belum pernah lihat bait Allah Herodes, dianggap belum pernah lihat keindahan. Sementara itu Herodes sudah bangun-bangun begitu, selesai. Dia bilang sudah selesai, orang Yahudi bilang apa selesai? Kerajaannya, rumahnya saja lebih mewah dari bait Allah. Akhirnya Herodes bilang belum selesai, masih lanjut. Makanya Yesus bilang robak bait Allah ini, aku bangun dalam 3 hari. Lalu mereka bilang apa? 46 tahun orang bangun bait Allah ini. Kau mau membangun dalam 3 hari? 46 tahun hitung dari mana? Dari tahun 19 sebelum Masehi. Itu proyek belum selesai. Sampai Herodes mati tahun 4, bait Allah yang dia bangun belum selesai. Dilanjutkan oleh anaknya Herodes Antipas, selesai tahun 66, resmikan. Tahun 70 orang Roma datang kasih rata dengan tanah, sampai hari ini tidak bangun-bangun. Rata dengan tanah. Sekarang orang Israel, orang Yahudi mau bangun bait Allah, harus di tempatnya. Masalahnya sudah ada masjid di atas. Maka itu jadi problem sampai hari ini. Orang Yahudi tidak suka Herodes, sampai mereka pikir-pikir bilang, hei Herodes, kalau sampai raja kami datang, kau mampus. Siapa rajamu? Mesias. Nah, maka Herodes hidup dalam ketakutan. Ini kalau Mesias muncul bahaya saya. Maka dia gali terowongan dari tanah, tembus di laut mati sana. Dia potong sebuah gunung, lalu bangun istana di tengah-tengah gunung, namanya Masada. Supaya kalau Mesias datang, dia lewat jalan rahasia, masuk di sana. Maka Herodes memang ketakutan pada kedatangan Mesias. Tiba-tiba ini manusia tidak jelas berapa orang, tiba-tiba muncul dari timur. Cari siapa? Raja yang baru lahir. Maka dia potong semua anak di Bethlehem. 2 tahun. Kenapa? Karena kebencian dan ketakutan. Banyak orang merayakan Natal dengan hati Herodes yang masih benci dan merasa tersaingi dengan orang lain. Kalau ada Herodes di sini, bertobatlah kau. Begitu ya. Natal harus bikin damai antara kita dengan sesama. Yang ketiga, damai sejahtera bersifat internal. Pertama, vertikal. Kedua, horizontal. Ketiga, internal. Internal itu apa? Damai di hati. Karena orang berdosa tak mungkin punya damai. Mengapa bisa begitu? Karena begini, Tuhan itu kan sumber damai. Yang kau lawan ini adalah hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan sumber damai, yang kau lawan hukumnya Tuhan, kau jadi musuh dengan Tuhan, bagaimana dia bisa berikan damai di hatimu? Mustahil. Maka Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, firman Tuhan. Maka manusia sepanjang sejarah di luar Tuhan tak bisa punya damai. Maka mereka berusaha isi dirinya dengan damai. Sayangnya damainya palsu. Ada orang pikir dengan banyaknya uang dia bisa damai. Casey Johnson itu pewaris dari merek terkenal Johnson & Johnson yang ada bedaknya, ada banyak produknya. Kaya raya hidup bergelimang harta. Tapi apa yang terjadi? Mati overdosis karena merasa tidak bahagia. Ya. Siapa tidak kenal pemimpin Makedonia yang menjadi penguasa Yunani, Alexander the Great? Dia mengalahkan seluruh dunia pada waktu itu pada usia yang sangat muda, 30-an tahun. Sudah menaklukkan dunia. Alexander menjadikan bangun kota besar di Mesir atas namanya sendiri. Makanya kotanya namanya Alexandria sampai hari ini. Dia mempopulerkan budaya Yunani, Helenisasi. Maka semua serba Yunani. Bahasanya Yunani. Ilmu pengetahuan Yunani, filsafat Yunani, seninya Yunani, olahraga Yunani. Makanya ada olimpiade dari dulu sampai sekarang. Itu dari Alexander the Great. Semua Yunani. Itulah sebabnya perjanjian lama yang berbahasa Ibrani terpaksa diterjemahkan pada abad yang kedua sebelum Masehi ke dalam bahasa Yunani. Supaya orang bisa ini. Kenapa perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani? Itu bahasa internasional. Supaya semua orang bisa baca Injil dalam bahasa Yunani. Itu pengaruh Alexander. Semua orang juga punya nama, namanya harus 2. Minimal 2. Ada nama Ibrani sebagai orang Yahudi, ada nama Yunani. Saudara baca di Injil Matius, pemungut cukai ikut Yesus. Baca di Injil Lukas, Lewi pemungut cukai ikut Yesus. Orang tanya, Pak, yang betul Matius atau Lewi? Sama saja. Lewi itu nama Ibraninya, Matius itu nama Yunaninya. Pernah ketemu orang yang anaknya dikasih nama Yudas. Yudas Banam Tuan. Wih, kalau kita kasih nama ini kayaknya orang gila ini ya. Tapi saudara pernah ketemu orang kasih nama anaknya Yehuda? Oh banyak. Kasih Yehuda mau, kasih Yudas tidak mau. Dia tidak mengerti bahwa
Yehuda itu nama Ibraninya, Yudas itu nama Yunaninya. Jadi Yehuda dengan Yudas itu sama itu. Petrus itu sampai 3 nama itu. Nama Ibraninya Simeon, singkatnya Simon. Nama Yunaninya Petrus. Tapi ada nama Aramaiknya Kefas. Kenapa itu pengaruhnya Alexander Agung? Sampai pengaruh Perjanjian Baru. Tapi saudara, umur 30-an, sakit, tidak tersembuhkan, mati. Waktu mati dia minta sebagai pegawainya, tolong itu peti mati itu kasih lubang 2 di sebelah, supaya tangan dia bisa keluar. Aneh kan? Kedua, waktu iring-iringan pergi ke kuburan, tolong taruh itu dokter-dokter, tabib-tabib yang mengobati saya itu di depan. Dan yang ketiga, waktu jalan ke kuburan, tolong itu emas, perak, berlian, harta benda itu sebar-sebar di jalan. Lalu orang tanya, itu maksudnya apa, bos? Maksudnya, setelah saya mencapai seluruh kejayaan, begitu mati, tangan 2 keluar tidak bawa apa-apa. Kenapa dokter harus berdiri di depan? Supaya semua tenaga medis terbaik dari Yunani, tidak satu pun bisa selamatkan saya. Kenapa itu harta emas perak dibuang di jalan? Karena waktu saya mati, saya tidak bawa 1 sen pun, 1 emas perak pun. Ternyata manusia pikir dia bisa isi dirinya dengan damai, dengan uang, dengan harta. Ternyata tidak. Ada 1 tempat kosong di hati kita yang hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Siapa? Raja damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ya. Atau lagu dulu, ke gunung tinggi ku naik-naik cari damai, ke lembah curam ku turun-turun cari damai, tapi damai tidak ku dapat di mana selain dalam Yesus Kristus. Yesus bilang dalam Yohanes 14, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia padamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Orang kalau percaya Kristus, damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai di hati. Tapi ada yang keempat, damai vertikal, horizontal, internal, satu lagi, damai yang bersifat sosial dan struktural. Nah, damai itu apa sih? Tadi saya singgung, bahasa Ibraninya shalom. Shalom itu apa? Shalom itu punya banyak arti. Misalnya shalom itu artinya utuh. Kalau terpecah, maka namanya tidak ada shalom. Kita katakanlah kita semua satu gereja, satu jemaat. Kita semua utuh. Tapi begitu sana benci sana musuh sana bentrok di sini, ini fitnah itu, artinya kita tidak utuh lagi. Maka tidak ada shalom. Anehnya hari ini, orang bisa shalom, sambil benci orang bilang shalom, sambil dengki orang bilang shalom. Itu bisa balas dua, tunggu lu pembagian, shalom. Rasanya aneh, mengutuk orang lalu memakai kata shalom. Ya, shalom itu artinya lengkap. Ya, lengkap. Seorang yang bertugas, kita punya relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan keluarga dan sebagainya. Maka shalom itu adalah kelengkapan. Shalom itu bisa berarti sejahtera. Maka shalom tidak identik dengan sejahtera. Sejahtera maksudnya kebutuhan terpenuhi, makan cukup, pendidikan berjalan, kesehatan dijaga, tidak hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran berlebihan. Kalau saudara hidupnya penuh kekhawatiran, itu namanya tidak ada shalom. Shalom itu artinya sejahtera, dia tidak khawatir akan hidup. Tapi shalom juga bisa berarti teratur. Maka ketika hidup di tengah masyarakat ternyata tidak teratur, maka sebenarnya tidak ada shalom. Ketika hukum tidak ditegakkan, ketika aturan tidak dihormati, ketika seseorang hidup maunya sendiri tanpa peduli dengan orang lain, maka hidup yang berjalan tidak sesuai dengan tatanan yang menghasilkan kekacauan, maka sebenarnya shalom tidak ada. Shalom juga bisa berarti aman. Anak pulang ke sekolah tidak takut, warga jalan malam tidak takut, masyarakat merasa dilindungi, tidak ditekan. Itu artinya shalom. Maka saudara-saudara, shalom itu berarti aman. Shalom juga berarti harmoni. Harmoni bukan berarti semua sama. Saudara tahu kalau bermain musik ada harmoni. Not yang ditekan di sini dengan di sini itu tidak sama. Tetapi kalau bermain gitar, satu jari di tali 2, satu jari di tali 4, itu beda. Tapi begitu dibunyikan bersama, harmoni. Harmoni itu tidak sama, tetapi bisa berjalan beriringan. Nah masalahnya, kalau sudah begitu,
Pertanyaannya adalah, kita mungkin sudah damai dengan Allah, kita damai dengan sesama di sebelah, damai di hati, tapi damai dalam hidup masyarakat itu bagaimana? Maka dengan pengertian semacam itu, pertanyaannya, apakah shalom benar-benar ada di kota kita? Apakah shalom benar ada di kabupaten kita? Shalom benar ada di provinsi kita, di negara kita? Sayangnya saudara, tidak semua orang hidup takut akan Tuhan. Kita mungkin menginginkan damai, tapi ternyata tidak semua orang. Sama seperti naik motor, kita sudah berhati-hati, tapi berhati-hatinya kamu tidak menjamin kamu tidak kecelakaan. Kenapa? Kamu boleh hati-hati, ada orang yang tidak hati-hati. Maka kita bisa menjadi korban ketidakhati-hatian orang lain. Maka di sini kita bisa melihat hidup hari ini. Kita mungkin damai dengan Allah, damai di hati, damai dengan sesama, tapi secara sosial, secara struktural banyak tidak damainya. Keamanan tidak terjadi, ketertiban tidak terjadi, penegakan hukum bisa tidak terjadi, keadilan tidak ditegakkan. Maka sebenarnya shalom belum ada. Nah, kehadiran Kristus itu di dunia itu dalam konteks semacam itu, di mana dunia sedang dikuasai oleh Roma. Tadi saya singgung Marcus Antonius. Marcus Antonius jadi kaisar di Roma, tetapi dia sebenarnya bukan pewaris sah. Julius Kaisar meninggalkan satu catatan untuk keponakannya yang namanya Octavianus. Kamu yang harus memimpin Roma. Akhirnya Octavianus harus perang dengan Marcus Antonius yang didukung oleh kekasihnya pemimpin Mesir Cleopatra. Lalu mereka perang besar, akhirnya dimenangkan oleh Octavianus. Setelah dimenangkan oleh Octavianus, Octavianus kasih tertib semua. Lalu Octavianus mempopulerkan satu program yang namanya Pax Romana, perdamaian Romawi. Maka seluruh daerah itu ditata, infrastruktur jalan dengan baik, ekonomi jalan dengan baik. Roma menghadapi masalah kependudukan karena orang Roma terlalu sedikit, lama-lama punah. Kemarin saya baca di Facebook ada yang bilang begini, hasil data terakhir adalah orang asli Papua lebih sedikit daripada para pendatang. Lalu saya sarankan, kalau begitu bagaimana kalau kalian tiru saja apa yang dibuat oleh Octavianus. Octavianus menghadapi begitu. Roma itu sedang bermasalah kependudukan. Orang sukar atau jarang, hampir tidak mau punya anak. Akhirnya Octavianus bikin bagaimana? Ada pajak anak, besar pajaknya. Kalau kau punya anak satu, misalnya pajaknya 1 juta, pajak anak. Tapi kalau kamu punya anak 2, pajaknya turun 750.000. Kalau punya anak 3, pajak 500. Kalau punya anak 400, bebas pajak semua. Gara-gara itu daripada bayar pajak lebih baik banyak anak. Maka akhirnya orang Roma rajin kawin banyak anak. Maka problem kependudukan selesai. Infrastruktur dibangun. Octavianus di sini, seluruh daerah jajahannya, hampir seluruh wilayah dunia pada waktu itu dibikin jalannya, jalan-jalan kelas 1. Dibikin jalan putar kemana-mana saja, ujung jalannya harus kena di Roma. Dari situlah muncul pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Itu dari Octavianus. Octavianus betul-betul membawa damai. Karena itulah Octavianus dianggap jelmaan dewa. Dewa siapa? Dewa Agustus. Maka Senat Roma bikin keputusan memberi gelar kepada Octavianus. Gelarnya adalah Kaisar Agustus. Karena dia membawa perdamaian, maka Octavianus atau Kaisar Agustus dapat gelar Raja Damai. Berarti dia Raja Damai. Kalau memang dunia sudah punya Raja Damai, kenapa Kristus harus lahir sebagai Raja Damai? Artinya damai yang dibangun oleh Romawi dalam sistem sosial dan struktural masyarakat tidak menjamin shalom. Kenapa? Bagaimana bisa damai sementara semua bangsa kalian jajah? Bagaimana bisa ada damai sementara ada perbedaan antara warga negara Rom dan warga negara yang lain? Bagaimana ada damai ketika penguasa-penguasa Roma yang lalim menindas masyarakat? Maka kita bisa melihat bahwa damai di tengah masyarakat, shalom di tengah masyarakat, itu masih menjadi mimpi kita sampai hari ini. Di tengah situasi semacam itulah Kristus lahir, damai sejahtera di bumi. Kalau begitu, damai sejahtera itu tertib, rasa aman, keadilan, perlindungan terhadap yang lemah. Maka pesan saya apa di sini? Disinilah Polri mempunyai peranan. Kalau hanya damai dengan Allah, cukup kita saja percaya Kristus sudah damai dengan Allah. Damai dengan sesama, perbaiki hati saja. Hati Herodes dibuang, kita damai. Damai di hati, damai dengan sesama. Hanya damai di masyarakat ini bagaimana? Damai sosial ini bagaimana? Banyak orang masih hidup, tidak ada hukum, tidak ada peraturan. Banyak keadilan masih dilanggar. Banyak yang dibiarkan saja, tidak diurus. Banyak yang kelaparan, banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Maka
dengan merayakan Natal. Sebenarnya Polri dipanggil untuk menjadi alat damai sejahtera. Apakah berhasil? Dunia masih dalam keadaan berdosa. Damai sejahtera sempurna tidak akan tercapai di dunia. Tapi minimal Polri boleh punya komitmen. Sama seperti Kristus datang menjadi sumber damai sejahtera. Polri harus mengambil komitmen menjadi alat damai sejahtera. Dengan cara apa? Pemeliharaan keamanan. Karena itu berkaitan dengan shalom. Penegakan hukum yang adil, itu shalom. Pencegahan konflik, perlindungan masyarakat, ketegasan hukum, berkeadilan bagi semua. Membawa harmoni. Kita ini banyak perbedaan. Dan perbedaan itu menjadi konflik, bukan? Salah satu perbedaan yang paling menghancurkan bangsa kita adalah perbedaan agama. Ya. Tapi saudara-saudara, bisakah orang yang berbeda hidup dalam damai? Ya. Asal kita bisa bedakan antara kompromi dan toleransi. Itu dua hal berbeda. Banyak orang yang mau bertoleransi tanpa sadar sudah kompromi. Banyak orang yang berkompromi dengan alasan toleransi. Ada beda. Ya, kalau saya mau tutup ini dengan satu ilustrasi begini. Kalau misalnya saudara dua orang bertengkar, 1 tambah 1 berapa? Yang satu bilang 2, yang satu bilang 4. Dari pagi sampai sore ini 2 orang bertengkar, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 4. Begitu saya datang, kalian bertengkar apa sih? Ini 1 tambah 1 berapa? Kau bilang berapa? 2, kau bilang 4. Sudahlah, jangan mau menang sendiri. Kau berapa? 2, coba kau naik 1. Kau berapa? 4, coba kau turun 1. Mengalah. Jangan anggap diri paling benar. Jadi kau naik 1, yang ini turun 1. 2 naik 1, 4 kurang 1, 3. 1 tambah 1, 3. Oke, mulai sekarang jangan berkelahi lagi ya. Maka berdamailah mereka. Perdamaian ini terjadi, tapi kebenaran dikorbankan. 1 tambah 1 jadi 3. Nah, itu namanya kompromi. Harusnya bagaimana? Kalau saya 1 tambah 1 2 sampai dunia kiamat pun 2. Saya tidak mau jadi toleransi jadi 3 atau jadi berapa, tidak. Kalau saudara yakin itu 4, terserah saudara. Tapi jangan paksa saya mengubah pandangan saya atau mencari titik kompromi. Karena ini kebenaran hakiki. Lalu letak toleransinya di mana? Misalnya yang bertengkar ini kan saudara kandung, tinggal satu rumah. Gara-gara menurut saya 1 tambah 1 2, kau 4. Mulai sekarang kau tidak boleh makan di rumah. Mulai sekarang kau tidak boleh mandi. Kamarmu saya bakar. Nah, itu namanya tidak toleransi. Nah, sekarang bagaimana peranan kita? Tetap dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi tidak mengorbankan orang lain demi keyakinan kita. Bedakan antara kompromi dan toleransi. Kalau kita pahami semua, agama memang berbeda, kepercayaan memang berbeda, keyakinan memang berbeda. Tapi kita masih bisa hidup secara harmoni satu dengan yang lain. Shalom. Maka pertanyaannya, bagaimana Polri memainkan peran sebagai alat damai sejahtera? Kelahiran Kristus harus membawa motivasi bagi Polri untuk melayani masyarakat demi Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang penuh dengan shalom. Ayo, pegang tangan samping kiri kanan, bilang shalom.